Jadi apa istilahnya, penjelasan-penjelasan, ya, pemaparan-pemaparan yang menyangkut kematian atau terbunuhnya Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham, atau orang yang paling bertanggung jawab atas hadirnya bangsa Quraisy di perang Badar atau di lembah Badar itu. Di sini dimulai dengan hadis dari Ibnu Ishaq, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aduwihi, setelah Rasulullah SAW selesai itu maksudnya diberikan Allah izin untuk memenangkan peperangan atas musuh-musuhnya, amara bi Abi Jahlin an yaltamasa fil qatla, disuruh Nabi SAW kepada kaum muslimin untuk mencari tahu, untuk mencari, melihat, ya, tolong dicarikan orang yang namanya Abu Jahal, ya, yang tentu saja sudah terbunuh waktu itu. Jadi bercarianlah sahabat-sahabat ini, karena ternyata di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini yang berhadapan dengan Abu Jahal itu beberapa orang, jadi sempat ada beberapa gelombang begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan lihat. Wa kana awwala man laqiya Aba Jahlin, ya, maka yang pertama kali menjumpai atau bisa bertemu dengan Abu Jahal ini namanya Mu'adz bin Amru ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Amru al-Jamuh, dari suku al-Jamuh, akhu Bani Salimah, ya, dari salah seorang dari keluarga Banu Salimah. Dia berkata sebagai berikut, ini jadi penuturan langsung oleh orang yang pernah bertemu dengan Abu Jahal di medan perang Badar, ya. Jadi orangnya hidup tentu saja, dalam keadaan sebagai berikut. Sami'tu, aku mendengar, katanya, sami'tul qauma wa Abu Jahlin fi mithlil harjah, fi mithli harajah. Aku mendengar bahwa dari kaum al-qaum ini, maksudnya orang Quraisy, mengatakan, jadi di tengah peperangan itu tentu saja banyak celotehan, ya. Jadi jangan dibayangkan perang itu sunyi. Orang itu berteriak-teriak, ada yang kesakitan, ada yang kegembiraan dan sebagainya, namanya perang. Tapi ada juga yang memberikan perintah dan ini dan itu. Jadi membayangkan perang itu ya seperti misalnya ratusan orang, puluhan orang, ribuan orang berkata-kata berbarengan, karena masing-masing tentu saja ingin menghindari dari kematian. Semua inginnya kemenangan dan hidup, walaupun tentu saja bagi kaum muslimin mati pun adalah bagian dari perjuangan, dan itu merupakan salah satu tanda kesyahidan. Mudah-mudahan seperti itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku mendengar, katanya, di antara orang-orang Quraisy itu ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu di satu tempat yang merupai harajah. Qala Ibnu Hisham, ini penjelasan dari Ibnu Hisham atas Ibnu Ishaq, bahwa al-harajatu asy-syajaru al-mulattaf, kata dia. Yang disebut dengan harajah itu adalah pohon-pohon, atau kan tidak ada pohon menjulang seperti di Indonesia, di negara-negara tropis. Jadi semak-semak berduri itu yang dibuat berlapis-lapis. Jadi Abu Jahal itu ketika perang mungkin sudah melihat ada tanda-tanda kekalahan. Jadi dia melindungi dirinya, membentengi dirinya, mengelilingi dirinya di dalam satu tempat yang orang sulit masuk ke dalamnya kecuali mau menerobos semak-semak yang berduri. Ya, bayangkan kalau kita lagi di hutan itu kan ada semak-semak yang berduri, yang kalau kita lewat bisa luka. Jadi aku mendengar dari mereka itu, dari omongan-omongan mereka, bahwa Abu Jahal itu terlindungi di dalam al-harajah, kata dia. Seperti itu, ya. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, ini tambahan keterangan, wa fil hadithi an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Abu Jahal ini memang ada di dalam harajah. Faqala hiya syajaratun minal asjar, juga ada dijelaskan pohon-pohon yang ditumbangkan, diletak-letakkan di sekelilingnya. La yusallu ilaiha,
sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa mendatanginya, tidak bisa mendekatinya. Jadi orang kalau mau berperang, mau istilahnya kontak senjata dengan Abu Jahal itu harus entah melompat, entah menerobos ke tempat itu, kata Umar bin Khattab. Wa huwa yaquluna Abul Hakam, ada juga yang mengatakan bahwa Abul Hakam atau tidak lain dan tidak bukan juga nama lain dari Abu Jahal, la yakhlusu ilaihi, dia aman di situ karena orang tidak bisa mendekatinya. Jadi dia berperang dari tempat itu menggunakan busur, tombak dan lain sebagainya. Ada orang lewat dia tombak, ada orang lain dia panah, atau kalau bisa dia tebas, dia tebas. Tapi orang lain untuk masuk ke tempat dia mengalami kesulitan. Nah, mendengar hal ini, falamma sami'tuha ja'altuhu, ya, ja'altuhu min sya'ni, kata dia. Jadi kata Mu'az bin Amru, mendengar hal itu aku jadi ingin punya andil, ingin memberikan sesuatu, ya. Fasammattuhu nahwahu, aku mendekatinya. Jadi dia tidak menghiraukan resikonya, dia melompat atau mendekati, ya. Somada itu artinya sudah bisa beradu senjata, clash gitu. Jadi dia berarti menerobos atau melompatinya. Jadi mengambil resiko masuk ke dalam harjah tadi, harojah tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertanyaan dulu saya baca ini awal-awal dulu. Gimana caranya orang mengumpulkan itu, karena di padang pasir itu kan tandus, ya, tidak ada apa-apa. Berarti ini memang merupakan salah satu upaya Abu Jahal untuk melarikan diri dari kematian mungkin. Ketika dia sudah datang sampai ke sana, kita tahu bahwa ketika Abu Jahal berangkat itu kan dia sudah punya mimpi atau keinginan untuk berasik-asikan, ya, di kota di Badar itu. Coba kita lihat beberapa kesempatan yang lalu. Abu Jahal pernah berkata ketika Abu Sufyan mengatakan bahwa sesungguhnya kami sudah selamat, maka Abu Jahal tidak mau. Wallahi, kata dia, ini perkataan dia sebelum peperangan, wallahi la narju hatta narida Badran. Demi Allah kami tidak akan kembali ke kota Mekah, ya, menanggapi pesan yang datang dari Abu Sufyan yang sudah berhasil meloloskan 2000 unta, 2000 rombongannya itu. Dia katakan kami tidak akan kembali sampai kami menguasai Badar, kata mereka. Kata Abu Sufyan, fanuqimu alaihi thalathan, dan kami akan menghabiskan 3 hari di sana. Fananharul juzura wa nut'imut ta'am, kami akan menyembelih hewan-hewan atau unta-unta yang memang biasa disembelih untuk makan dan memberikan makan kepada banyak orang. Wa nasqiyal khamra, dan kami akan menegak khamr. Kemudian wa ta'zifu alainal qiyan, dan kami akan memberikan panggung kepada para penyanyi-penyanyi perempuan, kata dia. Kenapa dia ingin melakukan 3 hal itu? Wa tasma'u bina al-arabu wa bimasirina wa jam'ina, supaya orang-orang bangsa Arab mendengar tentang perjalanan kami dan tentang rombongan kami. Wala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, supaya tidak pernah hilang, tidak pernah tidak pernah pergi dari ingatan orang-orang tentang peristiwa besar ini. Ba'daha famdu, kata dia, berangkatlah, mari kita berangkat. Jadi ternyata orang-orang musyrik ini sudah punya keinginan ini dan itu, ingin sekali tercatat di dalam sejarah sebagai pemenang, padahal perangnya saja belum dimulai. Jadi dia sudah merasa nanti akan bisa makan-makan, bisa minum-minum, dan bisa asik-asikan, ya. Di situ alainul qiyan itu penyanyi-penyanyi perempuan. Jadi perangnya ini serius, ya, bahwa bukan hanya persenjataan yang dibawa, bukan hanya perbekalan perang saja, tapi membawa pengikut-pengikut yang bukan kombatan. Ini kan penyanyi, tukang masak, tukang bawa khamr itu kan dibawa dalam drum-drum, dibawa. Jadi ada yang ngurusin ini. Jadi dari 1000 orang yang diberangkatkan itu, ya ada tambahan, tentu saja tidak 1000 itu bukan angka yang bulat, tetapi ada rombongan orang-orang yang menyediakan itu. Namun ternyata memang betul diabadikan, ya,
Sampai sekarang di dalam surah Al-Anfal membahas tentang itu, abadi sepanjang zaman, bukan hanya oleh orang Arab diketahui, sampai orang-orang Indonesia pun tahu kisah ini sampai sekarang dan sampai akhir zaman insya Allah ya. Sampai dengan akhir masa nanti, selama masih ada orang yang muslim, selama masih membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akan mengetahui betapa kesombongan itu berakhir dengan kenistaan. Jadi ibrahnya untuk kita mengetahui seperti ini. Ketika kita merasa sudah hampir mati, manusia cenderung kemudian membentengi dirinya, padahal kalau kematian itu sudah menjemput, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Jadi mau kita berlindung di dalam benteng yang kuat, di dalam rumah yang kokoh dengan segala macam peralatannya, kalau kita sudah sakit-sakitan mungkin dengan segala macam obat-obatannya, kalau kita misalnya punya banyak masalah dengan orang, mungkin kita sudah melindungi diri dengan orang-orang yang melindungi kita. Tetap saja kalau kematian mau datang, dia akan tetap datang. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian ya. Biasanya orang kalau mau mulai tahun baru kan bikin resolusi ya, apa istilahnya itu, bikin rencana atau bikin satu tekad mau ngapain dia dalam tahun ini, walaupun ini bukan tahunnya kaum muslimin ya. Kalau kita ini kan tanggal 10 Jumadil Ula 1441 Hijriah, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan lagi, kurang dari 4 bulan lagi sudah Ramadan. Sudah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis tuh. Nah, baru kita tahun baruan kita. Jadi sebenarnya kita ini masih ada 4 bulan lagi sebelum Ramadan, 7 bulan lagi sebelum akhir tahun. Jadi kita ini tidak di awal tahun sebenarnya ya. Kebetulan saja ini bertepatan dengan Januari 2020. Nah, bagaimana kita? Apakah kita juga melindungi diri kita dari keniscayaan ya? Bahwasanya kata Nabi SAW, ingatlah 3 hal sebelum datangnya 3 hal kan. Ingatlah masa ketika engkau sedang sehat sebelum datangnya sakit, masa ketika lapang sebelum datangnya kesempitan, dan masa ketika ketiga, apalagi yang tiganya, hidup sebelum kematian, masa muda sebelum masa tua. Kita suruh evaluasi ya. Abu Jahal mungkin sudah mulai melihat tanda-tandanya ketika bab-bab sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana. Bab sebelumnya kan kemarin, syuhudul malaikati, kehadiran para malaikat, waq'atu atau waq'ata badrin, di perang Badar. Ya mungkin dia sudah melihat orang-orang bergelimpangan, pasukannya yang segitu megahnya, begitu kuatnya, ternyata tumbang satu persatu, habis. Nah, mulailah rasa takut itu masuk ke dalam dirinya, makanya membentengi ya. Saya tidak yakin ini dari awal dia sudah membentengi diri ya. Tentu saja ketika sudah melihat kondisi sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dia tidak mau mati hari itu juga, mau pulang sudah malu ya kan, mau terus mau menang juga tidak mungkin, maka dia mulai membentengi dirinya dengan haroja. Dulu pertanyaan saya awal ketika membaca ini, kok sempet-sempetnya di perang masangin duri-duri ya, pohon-pohon ditumbangkan, di semak-semak dikelilingkan. Kalau yang sudah pernah ke ke padang pasir kan tidak ada pohon-pohon besar kalau di padang pasir. Kalau di perkotaan kita akan temukan pohon-pohon kurma. Jadi sempat-sempatnya seperti itu ya. Mungkin orang sudah mati, orang yang takut mati ya. Ciri-ciri orang yang takut mati. Baik, kita lanjutkan. Ketika dia Mu'adz bin Amru al-Jamuh radhiyallahu anhu, fasammattuhu nahwahu, ketika aku sudah mendekatinya, semakin mendekatinya, melompat ke dalamnya mungkin ya, fadarabtuhu darbatan atannat qadamahu binisfi sakihi, aku mengayunkan pedang sehingga mengenai kakinya ya, mengenai kakinya dan kakinya terputus. Jadi Abu Jahal itu tidak bisa lari setelah itu. Jadi bukan hanya dia dimasukkan, kita kan
tahunya nanti di bab-bab akhir itu Rasulullah memasukkannya, disuruh dimasukkan ke dalam sumur. Makanya disebut ahlul qalib, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy yang mati di Badar itu, yang kepala-kepalanya disebut ahlul qalib. Orang ahli sumur, gitu ya, orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Di situ, ini Abu Jahal terputus kakinya. Ya. Nah, ketika terputus kakinya, tentu saja semakin nyata lagi, ya, malaikat maut tentu saja sudah menghampirinya, dan kita juga akan didatangi sama malaikat maut. Bedanya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditariknya dengan baik, yang tidak ditarik layaknya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun kita lagi berbicara tentang orang yang durhaka, orang yang memang begitu buruk kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, kita pun perlu waspada terhadap kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya akan disempurnakan seluruh balasan di yaumil qiyamah. Jadi kita semua lagi ngantri sebenarnya ke sana. Walaupun saat ini kita masih hidup, sebagian lagi tidur, ya, sebagian lagi masih terjaga. Sebenarnya kita lagi ngantri menuju kepada hari kematian. Hari di mana nanti kita dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terselamatkan dari api neraka Jahannam, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jannah, faqad faz, maka itulah orang yang sukses. Jadi nanti kita ini kan di dunia kelihatannya sih sudah sukses, ya kan? Sudah punya rumah, sudah punya mobil, mobilnya lebih dari satu, anaknya sudah besar, ada yang sudah kuliah, bahkan sudah punya cucu, sudah menikah, ya kan? Ukuran orang sukses dunia. Ya, bisnisnya maju, perjalanan ini sering keluar negeri, semuanya itu mungkin ukuran sukses di dunia. Ya, terus. Ya. Nah, mudah-mudahan juga sukses di akhirat. Apa kriteria sukses di akhirat? Wa man zuhziha 'anil nar, selamat dari api neraka Jahannam, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Wa udkhila, ya. Udkhila itu bentuknya pasif dia. Jadi manusianya itu mendapatkan rahmat, dimasukkan bukan karena dia mau masuk, ya tentu dia mau masuk, bukan karena kemampuan dia masuk, tapi Allah yang masukkan dengan ampunan dari Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan wa udkhilal jannata faqad faz. Kenapa disebut faqad faz? Karena ada yang tidak faz, tidak sukses. Ini orang yang tidak sukses, Abu Jahal, ya. Dia menggali kubangannya sendiri dan menempatkan dirinya di dalam api neraka Jahannam. Sudah pasti, ya, seperti itu. Nah, kalau kita yang tidak sukses itu masih di ayat yang sama, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dari ayat itu yang sama. Jadi wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata'un ghurur, kesenangan, ya, kesenangan atau kesibukan yang melalaikan. Jadi sebenarnya hidup kita di tengah dunia ini, yang senang dunia ini hati-hati. Terlalu senang kepada dunia ini hati-hati. Karena apa? Dia bisa melalaikan. Tapi kalau jamaah subuh, mudah-mudahan tidak lalai, karena sudah menjadi menghadirkan diri kita di tempat ini merupakan mudah-mudahan salah satu bentuk ketidaklalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita. Masih sempat datang ke sini, masih sempat duduk di sini, bertahan di sini sampai dengan waktu syuruk nanti. Mudah-mudahan itu salah satu yang bisa meringankan hisab kita di yaumil akhir. Kita lanjut. Nah, setelah dia berhasil menebas kaki Abu Jahal ini, dedengkotnya orang-orang Quraisy, ternyata siapa yang ada di dalam itu? Ternyata dia, Abu Jahal, tidak sendiri di dalam itu. Siapa kira-kira yang ada bersama di dalamnya? Anaknya sendiri, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Wa darabani ibnuhu Ikrimah, kata dia. Ternyata anaknya, dia luput karena dia fokus kepada Abu Jahal, luput bahwa ada di dalam itu juga anaknya Abu Jahal, dan dia berhasil menebas aku, memukul aku dengan pedangnya. Siapa dia? Ibnuhu, anaknya dari Abu Jahal yang sudah jatuh dengan kaki yang putus tadi. Ternyata dia tidak sadar kalau Ikrimah ada di situ, dan Ikrimah menebas, mengayunkan pedangnya kepadaku, ala atikihi,
di pundakku di sini bagian lengan ditebasnya. Pek, kayak gitu. Ya, fataraha yadi, tanganku terlepas kata dia dari tempatnya. Dari tangan itu lengan itu kan nyangkutnya di pundak kan. Jadi pedang-pedang zaman dulu pernah lihat nggak kalau ke Istanbul itu, ke Museum Istanbul Topkapı, itu di dalamnya ada bagian khusus disebut syarif, satu tempat yang mulia. Di tempat itu, pintu itu tempat tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Nah, di antaranya ada pedangnya Rasulullah SAW, itu panjangnya, saya coba megang, bukan megang, nggak bisa, ada kacanya, tapi mencoba ngepasin tangan saya, itu tangan dua ngepelnya, ujungnya masih kelihatan, saking panjangnya, berarti panjang sekali. Kalau tangan satu pasti tidak cukup, tangan dua, saya coba kira-kira gitu, pedang di atasnya masih panjang. Ya Allah, ya, Nabi kita sebesar itu, tangan dua saja masih ada ujung di bawahnya itu. Dan itu kalau diayunkan dengan ayunan yang terlatih memang bisa putus. Kalau sekarang kita cuma melihat pedang-pedang kecil atau pisau, itu ya susah melihatnya. Tapi pedang sebesar itu diayunkan dengan kuat pasti putus. Ya, jadi memang mengerikan waktu itu. Ya, namanya perang. Ya, fataraha yadi, ya, putus terputus tanganku, fata'allaqat bijaldati min janbi, tapi tidak putus banget, masih teruntai, nempel di kulitku, di sampingku, di bagian sini. Ya Allah, kalau langsung putus mungkin selesai sudah, ternyata tidak putus banget gitu, masih nyangkut bahasanya. Ya. Namun kita tidak bisa membayangkan ini seperti orang yang syahid atau orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Kita yang melihatnya, yang bergidik gitu badan kita, ngeliatnya, ya Allah, seperti itu, nyangkut, keleleran begitu. Ya. Wa ajhadani al-qitalu anhu, wa ajhadani al-qital. Peperangan masih berkecamuk itu. Jadi itu bukan seperti kita bisa duduk, wah obatin dulu, perban dulu. Perang itu masih berkecamuk, bukan di ujung perang. Bisa dibayangkan kita ketika ada bagian dari tubuh kita yang terkena, ya, atau cedera atau apa, tapi tidak bisa berhenti. Tidak bisa. Kalau di film-film medik gitu kan, teriak-teriak gitu kan, tolong, tolong gitu kan, ada pasukan medisnya gitu bawa tandu. Ini nggak bisa, nggak ada waktu. Rasulullah SAW 314 yang berangkat itu nggak ada tim medisnya, itu semuanya sudah berniat memang tidak kembali. Kalau memang dijemput Allah, dijemput malaikat maut, ya memang sudah siap. Sebagaimana kisah sebelumnya kan, ada yang bertanya, Rasulullah, apakah yang membatasi aku dengan masuk ke dalam surganya Allah itu hanya aku perlu mati saja hari ini? Betul, kata Rasulullah. Maka dia segera menelan biji kurma dan meletakkan kurma yang masih ada di tangannya, maju ke depan dan syahid. Jadi memang jangan dibayangkan kasihan, ya, nggak kasihan, bukan kasihan begitu sudut pandang kita. Ini adalah orang-orang yang memang mencari-cari kesempatan untuk membuktikan syahadat, membuktikan dirinya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang agak sulit menjelaskannya kepada anak-anak juga. Ya. Ini ada anak-anak di sini, walaupun sebagian dalam keadaan meneruskan tidurnya gitu. Anak-anak. Tapi kan mereka itu kadang-kadang anak-anak itu baring aja itu, tapi telinganya sih denger itu. Beda dengan bapak-bapak, walaupun kelihatannya bangun, tapi mungkin nggak denger gitu. Kadang-kadang dia ngomong apa tadi, karena setengah tidur, setengah bangun, kadang-kadang ya, untung-untung pas lagi penjelasan pas bangun gitu ya. Kadang-kadang putus. Saya pun merasakan hal seperti itu kalau lagi setengah ngantuk gitu. Putus-putus ceritanya ya. Alhamdulillah direkam, jadi nanti bisa ditonton secara utuh, insyaallah. Seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi masih menggantung di situ. Dan masih berperang, kata dia nih. Jadi tangannya sudah lepas satu, entah yang kanan apa yang kiri, tidak disebut. Falaqad qataltu ammata yaumin. Jadi masih saja aku harus berperang, bertemu lagi dengan pamanku yang lain, masih. Kalau kita kan kalau sudah cedera, tidak usah tangan lepas.
kulit saja terkelupas saja kita mau berhenti urusan lain kan, berhenti dulu sampai ini diperban gitu kan. Ini tidak sempat, masih terus. Berarti kalau dia masih jalan, saya pernah tanya, kan kalau tangan putus kan berarti ada vena yang ada yang putus juga kan pastinya kan. Ini kan berarti darah keluar pastinya kan. Kalau darah itu keluar sampai ke titik tertentu, orang itu akan kehilangan oksigen kan di dalam tubuhnya kan. Nah, oksigen kehilangan tubuh itu berarti kita kehilangan kesadaran. Bu dokter nanti kalau keliru dikoreksi. Takutnya ngeliru. Alah habis kok tahu gitu. Saya pernah tanya. Jadi kalau misalnya darah keluar itu berarti kan volume darah yang beredar berkurang, darah ini pembawa oksigen berkurang, maka kesadaran kita jatuh. Itu yang membuat orang kemudian akhirnya sempoyongan dan bisa jatuh. Jadi kalau dia masih sempat berperang, berarti Masya Allah dijaga sama Allah. Tadi ilustrasinya kalau kita misalnya ada luka di badan kita kan tidak mau ngerjain yang lain kan, beresin lukanya dulu kan. Nah ini masih terus, kata dia masih saya bisa berperang ke sana dan kemari. Wa inilah ashabuha khalfi, dan apa namanya tadi itu, tangan yang terendah tadi ya ikut bersamaku katanya. Aku seret-seret gitu bawa, Masya Allah. Falamma adzatni wada'tu 'alaiha qadami, karena dia mungkin sudah merasa terganggu dengan seperti ini, maka aku letakkan di bawah kakiku. Jadi diletakkan begini tangannya, kakinya naik. Udah kebayang mau ngapain? Maksudnya biar, kan susah kan kalau berang ada, gak usah itu bawa tas aja kan kita susah kan bergerak. Kadang-kadang tas kan kita taruh belakang, kita selempangkan biar enak jalan kan. Nah ini tangannya diletakkan kepada thumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahatha. Jadi setelah aku letakkan di bawah kakiku, aku letakkan di atasnya, kemudian aku sentakkan sampai dia lepas dari badanku supaya aku bisa ngurus urusan perang yang lain. Jadi tangannya tertinggal, dilepas itu. Kayak kalau di film-film kan paling ekstrim itu orang kena panah terus dia patahin kan panahnya, cetek, kira-kira begitu. Tapi masalahnya ini bukan panah, masalahnya badannya. Ya Allah, itu kan berarti dilakukan dalam keadaan kehilangan darah, mungkin setengah sadar, namun dia tidak mau tangannya ini kan sudah jadi bukti di jannah nanti kan. Kata Rasulullah, ada orang yang datang ke menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tanpa tangannya. Terus ditanya sama Allah, kemana tanganmu? Kata Nabi SAW, orang itu berkata, tanganku sudah mendahului aku, sudah mati, maksudnya lepas itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan tangan yang baru di jannah itu. Kalau Ja'far bin Abi Thalib yang wafat di dalam perang Mu'tah, itu tangannya dua-dua putus. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dikasih gantinya, tapi gantinya sayap. Makanya satu-satunya orang, kata Rasulullah, nanti yang akan terbang-terbang di dalam jannah itu, menunggu-nunggu hari kebangkitan supaya nanti semua orang akan dihisab Allah, itu adalah Ja'far. Ja'far tidak dihisab lagi karena sudah masuk surga, statusnya tinggal nunggu hari kiamat saja. Begitu. Jadi kita tidak tahu, tentu saja Mu'adz bin Amru ibn al-Jamuh ini radhiyallahu anhu tentu saja bangga, mungkin bukan bangga dalam arti sombong, tetapi bahwa dia sudah mempersembahkan yang paling baik, yaitu badan. Artinya apa namanya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, sudah dengan anfusnya, dengan dirinya, jiwanya. Ya. Kalau kita kan belum ada yang hilang di jalan Allah badan ini, ya kan? Utuh semua kan, masih utuh semua. Tidak ada satupun, belum ada satupun yang lepas dalam rangka melindungi umat, dalam rangka menjaga kemuliaan kaum muslimin, belum ada. Masih utuh kita semua, dari kaki sampai kepala sampai ke tangan, semuanya masih utuh. Jangan menghina sahabat yang putus tangannya. Bahkan ada kebiasaan kaum muslimin kalau ketemu para veteran yang tangannya lepas atau buntung, kakinya pincang dan kakinya putus dan sebagainya, itu mereka menghormatinya, karena ini adalah orang-orang yang sudah badannya, kata Rasulullah, sudah menanti dia di jannah, tinggal nunggu orangnya datang karena belum mati, belum syahid. Itu. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma asha ba'da dzalika hatta kana zamanu Utsman." Jadi
Sa'ad bin apa tadi? Mu'az. Iya, Mu'az bin Amru, bukan Sa'ad. Saya ingatnya Sa'ad bin Mu'az. Mu'az bin Amru itu hidup setelah kejadian ini, setelah perang Badar ini, hatta sampai dia hidup melampaui masa kehidupan Nabi, karena masuk ke dalam zaman Utsman. Dan Rasulullah wafat, terus digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Ini tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat 10 Hijriah. Berarti masih ada 8 tahun lagi kehidupannya. 8 tahun. Tambah Umar Ibn Al-Khattab, tambah masanya Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Berarti 10 tahun total. Kemudian tambah lagi masa Umar Ibn Al-Khattab 10 tahun lagi. Umar Ibn Al-Khattab berarti 20 tahun. Baru masuk masa Utsman bin Affan 15 tahun. Tapi kita tidak tahu wafatnya di awal atau di akhir. Tapi yang jelas 20 tahun lagi masih hidup dia. Tidak diceritakan bagaimana mengobatinya, tetapi tentu saja setelah perang ada yang itu. Berarti berkah hidupnya. Hilang tangan satu, tapi masih Allah beri 20 tahun kehidupan. Berarti kaum muslimin memuliakan dia 20 tahun lagi. Pasti dimuliakan. Orang tahu siapa dia ini yang bunuh, salah satu yang membunuh, kisah belum selesai. Salah satu yang membunuh Abu Jahal. Ya, seperti itu. Tsumma 'asha ba'da dzalika hatta kana zamanu Utsman. Sampai ke zamannya Utsman masih hidup, masih bisa ditemukan. Oleh sebab itu perang Badar itu selalu diingat dan dikenang kaum muslimin. Karena masih ada saksi-saksi matanya masih hidup. Bukan saksi mata, saksi peristiwa, pelaku sejarah. Kalau saksi mata mungkin dia tidak ada di dalamnya. Tapi ini saksi. Jadi makanya bahasanya itu ini sudah artinya first person kan. Sami tu aku mendengar ya. Dorob tu aku menebas gitu kan. Jadi dia itu ada di dalam peristiwa. Jadi bukan sekedar pengisah, bukan penceritanya, tetapi dia sebagai pelakunya yang mengalaminya. Masya Allah. Itu satu kisah. Satu kisah. Masih ada beberapa orang lain. Ya, masih ada beberapa orang lain. Tsumma marra bi Abi Jahlin. Kemudian ada orang lain. Jadi setelah dia, kan dia tadi perang terus berkecamuk dan aku makin lama makin jauh dari tempat itu karena harus memerangi yang lain. Jadi dia pikir tuh, sudahlah, sudah putus ini tangannya, kakinya kan. Orang itu, Abu Jahal itu, sebentar lagi juga mati, dia pikir gitu. Maka dia meneruskan peperangan, kan bukan selesai. Ya sudah ya, saya sudah membunuh Abu Jahal, saya duduk. Enggak gitu. Masih jalan lagi. Dengan darah-darah yang bercucuran itu, ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tahan dia karena Allah ingin supaya dia menceritakan. Kalau dia syahid di situ, dia nggak bisa ngomong lagi kan setelah itu kan. Kita nggak lagi mendengar sami itu. Mungkin aku melihat, ada orang lain, aku melihat, ya kan, dia begini sampai dia mati. Nggak ada. Jadi makanya Allah tahan usianya 20 tahun itu supaya dia bisa menceritakan kisah ini. Jadi kalau kita masih dikasih usia waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti masih ada yang harus kita sampaikan. Ya, sampaikan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kalau besok bangun, ya, besok bangun dari tidur masih bernafas, masih bisa ngomong, masih bisa ini, berarti masih ada tugas sebenarnya yang Allah ingin kita lakukan. Ya. Ini tadi diberi 20 tahun, sahabat ini diberi 20 tahun untuk menceritakan hari demi hari peristiwa tersebut. Baru syahid, baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jadi kita harus salah satu menikmati alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematian, setelah mematikan. Jadi sebenarnya kalau kita tidur itu sebenarnya mati statusnya saja. Nanti ketika dia bangun sebenarnya ruhnya dikembalikan lagi. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah kita semua akan kembali. Jadi kalau di pengajian ada yang tidur itu sebenarnya sedang mati sebentar. Nanti dia bangun lagi. Alhamdulillah. Duduk di sini sudah berkah, mendengarkan lebih berkah lagi, insyaallah. Sampai dengan waktu syuruk nanti, insyaallah dapat setara dengan pahala umroh dan haji
Tamah, tamah, tamah. 3 kali Rasul mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Ya, jadi berbahagia kita. Harus berbahagia. Harus berbahagia hadir gitu di sini sampai dengan syuruk nanti. Menggantikan zikir di dalam lisan kita, juga mendengarkan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala-pahala yang melimpah kepada kita. Insyaallah. Baik. Tsumma marra bi Abi Jahlin wa huwa aqirun. Kemudian ada yang ketemu dengan Abu Jahal wa huwa aqirun, lagi menggap-menggap, lagi kepengen, sudah nafas, kalau bahasa kita sudah satu-satu, sudah sakaratul maut. Istilahnya sudah hampir mati. Sedang apa istilahnya, sebelum meninggalkan dunia, sedang dicabut. Mungkin malaikat dengan, tentu saja kalau kepada orang-orang musyrik ini, orang mencabutnya, kata Rasulullah, mencabutnya dengan cabutan yang sangat keras. Ada juga hadis walaupun dhaif, cabutnya dari kaki. Jadi ruhnya itu jalannya panjang katanya, lama. Jadi makanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu kematiannya kematian yang sangat, sudah menderita di dunia, nanti di akhirat juga, ya Allah. Ya. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah berikan kami kematian dalam keadaan husnul khatimah. Itu selalu kita doakan, minta itu. Ya, karena muslim nanti ditariknya dari atas, dari kepala, pelan sedikit, lepas, melihat ke atas dan meninggal dan menutup mata. Kita ingin kematian-kematian yang dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Nah, sedang dalam keadaan akhir siapa tadi? Mu'adz bin Afra. Mu'awwidz bin Afra radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang masih muda. Jadi ketemu dengan Abu Jahal, ya. Mungkin orang-orang melihat Abu Jahal sudah terjatuh, kakinya sudah putus, tak ada lagi yang mengurusinya. Orang sudah sibuk masing-masing, bahkan sebagian orang-orang Quraisy ini kan sudah mulai mencari jalan untuk melarikan diri. Dia sudah terkapar aja di situ. Terkapar dalam keadaan belum mati, tapi sudah belum mati tapi hidup sudah tidak, sudah kelihatannya sudah hampir habis menjumpainya. Ya. Fadarabahu, kemudian Mu'awwidz bin Afra ini menghantamnya sekali lagi, hatta asbatathu, sampai kemudian dia menjelang matinya. Belum juga mati. Ya. Wallahu alam, ada yang menafsirkan orang itu dibuat susah matinya karena ini adalah salah satu dari antara azab su'ul khatimah tadi. Orang yang sudah ditebas, sudah terpotong kakinya, ya, kemudian masih juga mungkin memang Allah belum ingin dia itu segera mati, dia harus merasakan ini dan itu, ya Allah, ya. Setelah dihujamkan pedang itu juga, fatarakahu wabihi ramakun, ya, dalam kondisi hampir mati juga. Jadi nggak mati-mati juga, dia mungkin bingung kenapa nggak mati-mati juga nih orang. Ya. Wa qatala Mu'awwidz hatta kutila. Akhirnya setelah sekian lama mati juga itu Abu Jahal di tangan Mu'awwidz bin Afra. Ya. Sudah, itu satu kisah lagi. Kisah kedua pendek. Ternyata famarro lagi, ada lagi yang berpapasan, bertemu di situ. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud bi Abi Jahlin hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yultamasa fil qatla. Oh, ini lain lagi nih. Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari-cari di mana orang-orang yang sudah mati, maksudnya di antara petugas, di antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Wa qad qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada manusia, termasuk di dalamnya Abdullah bin Mas'ud, fima balagani, sampai kepadaku, kata Nabi, kalau kalian itu susah mencari mana Abu Jahal, khawatir dia tertumpuk di antara tumpukan mayat atau wajahnya tidak bisa dikenali lagi, kata Nabi, unduru, hendaklah kalian melihat, in
khafiya alaikum fil qatla, seandainya kalian itu tidak bisa mengenalinya di dalam peperangan, unzuru ila athari jurhin, bekas luka, bekas kalau bahasa kita bekat gitu, sisa dari luka-luka masa lalu, kata Nabi, fi rukbatihi, di lututnya. Kalian cek saja nyawa mayat-mayat itu, kalau misalnya ada kan yang terputus kepalanya, ada yang tidak bisa dikenali lagi, lihatlah di lututnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lututnya itu, fa ini sesungguhnya aku pernah izdahamtu yauman ana wa huwa, aku pernah desak-desakan, rebut-rebutan jalan, istilahnya dulu-duluan. Anak-anak kan kalau dulu-duluan suka sambil, bukan lari sendiri tapi sambil desak-desak orang. Nah ini Rasulullah dengan Abu Jahal dulu masih kecil pernah balapan, ya, pernah balapan. Ala ma'dubatin bi Abdullah bin Jud'an, di satu perayaan, satu jamuan makan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Saya pernah cerita Abdullah bin Jud'an ini salah seorang dulu waktu cerita di sini tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib itu pernah jadi partner bisnisnya Abdullah bin Jud'an, salah seorang pebisnis besar, ya, seorang bisnismen yang terkemuka di Mekah. Jadi Rasulullah pernah desak-desakan sampai Abu Jahal itu jatuh dan luka lututnya. Rasulullah, dan luka itu terus ada sampai dia besar, tetap ada. Jadi cirinya di lututnya itu ada bekas cedera, kata Nabi SAW. Kalian cari saja itu, maka kalian akan temukan. Qala Abdullah bin Mas'ud, fawajadtuhu bi akhiri ramakin, dan aku akhirnya temukan orang itu yang ada tandanya itu di akhir nah belum mati jadinya, di akhiri ramakin, jadi masih dalam keadaan menggeh-menggeh, dalam keadaan napasnya satu-satu. Jadi lama itu sakaratul mautnya, ya Allah. Lama sakaratul mautnya. Setelah ditebas, setelah dihajar sekali lagi, kemudian ketemu lagi Abdullah bin Mas'ud, masih dalam keadaan seperti itu, ya Allah. Ya. Lindungi kami dari kematian-kematian yang sedemikian rupa. Ya, jauhkan kami dari kematian-kematian yang seperti ini, ya. Kita tidak pernah tahu seperti apa kan kematian kita ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kematian yang mulia. Jadi ditemukan sama Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan seperti itu. Fa'araftuhu, dan aku kenal si dia. Kenapa pernah kenal dia? Karena dulu Abdullah bin Mas'ud pernah minta kepada Rasulullah izin untuk berdakwah secara terang-terangan di Ka'bah. Kata Nabi SAW, jangan, ya, jangan, karena belum saatnya waktu itu. Tapi dia bertekad, ya Rasulullah, saya mau. Akhirnya dipersilahkan kalau memang mau, tapi tahu konsekuensinya. Orang-orang waktu itu, ini tahun ketiga, keempat kenabian. Akhirnya dia betul-betul datang ke datang ke pinggir Ka'bah itu, dan dia berdakwah di situ, mengajak orang masuk Islam. Langsung, karena badan Abdullah bin Mas'ud agak kecil, orang agak kurus, ditarik, disentak dari tempat dia berdiri itu, ditarik oleh Abu Jahal sampai jatuh Abdullah bin Mas'ud, dan diinjak-injak sama Abu Jahal, dipukuli sampai dia pingsan. Setelah pingsan, diserahkanlah badannya ini kan kepada rombongannya, disangka sudah mati. Dibawa ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumahnya tidak terlalu jauh dari Ka'bah, ya, di dekat Bukit Sofa. Bawa ke situ, istilahnya dibangunkan. Bisa jadi dia ini syahid nih kan, bangun-bangunkan. Ternyata dia masih bangun, masih siuman. Tidak bangun, apa yang terakhir kau ingat? Perkataanku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kaki terakhir yang dia ingat itu kakinya Abu Jahal itu menginjak di dadanya. Nah kan sudah dibilangi, kata orang-orang, sudah dikatakan kepadamu jangan, kau belum ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Itu transisi itu antara tahun ketiga dan tahun keempat kenabian, itu transisi dari dakwah sirriyah menuju dakwah jahriyah. Pesan itu dia mau duluan ceritanya, Abdullah bin Mas'ud, ya, sudah jangan, karena memang belum saatnya untuk menyampaikan secara terbuka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya berangkat lagi? Ditahan sama Rasulullah kali ini, tidak boleh pergi. Dia masih mau
Istilahnya dia nggak kapok, mau sampai lagi, mau menyampaikan lagi. Nah, jadi dia tahu persis, oh ini dia nih orang yang dulu menghalang-halangi. Aku melihatnya, kata dia. Fa'araftu, aku mengenalinya. Ya. Fa wada'tu rijli ala unukihi. Kali ini kaki aku yang ada di tengkuknya dia, kata Abdullah bin Mas'ud. Sampai berkata, ya, hal akhzakallah ya aduwallah, kata dia. Apakah sudah engkau akhzak itu, apakah engkau sudah terhina, sudah dihinakan oleh Allah, wahai musuh Allah? Kan kalau diajak ngomong berarti masih belum mati. Sudah ditebas kaki, sudah sekali lagi tadi oleh Muawwidh bin Afra, kali ini masih bisa diajak ngomong. Jadi kalau orang mau lihat bagaimana profil manusia zalim di akhir hayatnya menjelang sakaratul maut, masih juga, perhatikan bahasanya nanti, masih juga dia tidak sedikit pun merasa bersalah. Jadi sudah betul-betul, kalau manusia kadang-kadang kalau tidak usah mati, sakit aja kita kadang-kadang macam-macam pikiran kan, ya Allah saya dosa ini, dosa itu. Orang beriman, kalau orang beriman itu ketika sakit kan melintas semua kesalahan-kesalahan dia, sampai dia kan panggil-panggil orang, ya maafkan saya ya, maafkan saya. Kan kita begitu, kalau sakit itu kan, apalagi sakit yang keras di rumah sakit, dikunjungi banyak orang itu kan kita minta, maafkan saya ya, kemarin begini-begini dan sebagainya. Kan yang terlintas di depan kita kan kesalahan-kesalahan kita. Tidak pernah orang sakit yang terlintas tuh kehebatan dia, ada pasti kesalahan dia, kekurangan dia. Namun ini nanti di dalam dialog berikutnya nih, Abu Jahal sampai detik hampir mati dia tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa keliru, bahkan masih sombong. Kita lihat. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya, nanya Abdullah bin Mas'ud, sudahkah engkau merasakan sudahkah engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya masih bisa ngomong. Orang putus kakinya masih bisa ngomong. Wa bimadza akhzani, kata dia. Kata dia, karena apa aku harus merasa terhina? Karena apa aku harus merasa terhina? Ya, kalau ini udah digolongkan die hard, ini sampai dengan mati terakhir, ndak kapok. Die hard itu kan orang yang bukan sulit mati sebenarnya, tapi orang yang sampai detik terakhir dia tak sadar-sadar. Nah inilah yang disebut dengan hati yang keras itu tadi. Manusia biasanya kalau sudah lemah, udah nggak bisa bernafas, napasnya berat, biasanya sudah mulai itu. Kalau beriman tuh mulai keluar semua kebaikannya, banyak zikir, banyak istighfar, ya kan? Minta ditungguin, jangan sampai nanti menjelang ajal dia nggak bisa mengucapkan kalimat yang terbaik, macam itu. Kalau dia ini enggak sama sekali. Kata dia, dengan apa saya harus terhina? Insyaallah, ya, udah hampir mati padahal. I'mad min rajulin, kata dia. Bahasanya nih, qataltumuhu, kata dia. Akhbarni limanid dairah, kata dia. Apakah aku dikhususkan, kata dia, dari diantara orang-orang yang terbunuh hari ini, kata dia. Kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, siapa yang menang. Masih sempat nanya gitu, udah diinjak, udah hampir mati, dia bilang, kenapa saya harus merasa terhina, kata dia. Apakah saya memang diutamakan? Mau nanya begitu. Apakah saya itu yang paling hebat sampai harus merasa terhina? Apakah saya itu yang paling utama di antara mereka-mereka yang akan terbunuh hari ini? Kalau bahasa kita, saya justru akan dikenang. Dia masih yakin dia. Sampai dia bertanya, ya kan? Siapa yang menang hari ini? Siapa yang unggul hari ini? Bertanya. Ya. Jadi bahasanya, fa akhbirni limanid dairatal yauma, siapa yang menang hari ini? Dia masih mengira setelah dia mati pun orang-orang Quraisy itu menurut dugaan Abu Jahal masih akan menang, nggak mungkin kalah. Ya. Qala berkata perawinya tadi, dan Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, Allah
wali rasulihi. Yang menang hari ini Allah. Gitu. Hebat ya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita ditanya siapa yang menang hari ini? Kita. Gitu. Tapi yang dia, siapa yang menang hari ini? Allah dan Rasulnya. Itu kan kuliah tauhid itu. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau sukses? Apa jawaban kita? Karena pinter gitu kan? Ya, karena cerdik, strategi. Tapi kalau orang yang bertauhid dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, ya, ketika ditanya, kenapa kau pintar? Karena Allah. Kenapa kau kaya? Karena Allah. Kenapa kau sukses? Kenapa keluargamu bagus? Karena Allah. Kenapa kau terhindar dari musibah? Bukan karena ya pas waktu itu saya belok kiri dikit belok. Bukan, karena Allah dulu. Allah lah yang membawa engkau ke kiri dan ke kanan itu. Allah lah yang kemudian membawa engkau lulus. Allah lah yang membawa engkau bisnisnya jadi sukses dan seterusnya dan seterusnya. Semua kalau ditanya, kenapa engkau sukses? Karena Allah. Baru ceritakan, oh ya dulu kami menyusun ini. Tapi karena Allahnya dulu. Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan dulu kan Abdullah bin Mas'ud yang di bawah, kakinya Abu Jahal yang di atas kan. Bertanya kan waktu itu sebelum dia pingsan, siapa yang akan menolongmu? Allah, kata dia. Kali ini ditanya, siapa yang menang? Allah. Nah itu dia. Kita itu nanti dalam keadaan paling berat hidup kita, ketika mulai kita sepertinya akan Allah tarik kehidupan kita dari muka bumi ini, kita ingat Allah. Jangan ingat yang lain. Jangan ingat yang lain. Ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Ya. Lafazkan lafaz yang itu. Jadi jangan. Makanya psikolog juga mengatakan manusia itu kan akan mengingat apa yang paling sering dia lakukan. Makanya kalau seseorang yang biasa maksiat, di akhir hidupnya ingat maksiatnya. Kalau kita sering beribadah, insya Allah ketika mau meninggal dunia itu ingat. Diingatkan sama Allah tentang kehidupan yang mulia itu. Ya mudah-mudahan yang terakhir lewat di depan kita itu, ya tentu saja kebahagiaan, insya Allah. Sebelum mati pun masih seperti itu. Baik, waktu kita bagaimana? Sudah lewat ya? 4344. Mungkin waktu terus sebelum kita akhiri mungkin bisa ada tanya jawab, karena memang hari ini saya ingin fokusnya hanya kepada ada satu lagi nambah sedikit, 1-2 baris. Masih Abdullah bin Mas'ud. Anna ibna Mas'udin kana yaqulu qala li, berkata Abu Mas'ud kepadaku, laqad irtaqaitu murtaqan sa'ban. Masya Allah. Jadi ketika ditanya itu, ketika aku bertanya kepada Abu Jahal itu, Abu Jahal berkata kepadaku, qala li, dia berkata kepadaku, sungguh. Jadi ada dua versi. Jadi maksudnya ini tadi hadis yang pertama menceritakan ketika ditanya Abu Jahal mengatakan yang tadi. Nah sekarang ada versi kedua. Ketika ditanya, apakah Allah sudah menghinakanmu? Jawaban Abu Jahal, laqad irtaqaitu murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam, kata dia. Sungguh memerangi kami itu kan sulit, wahai anak penggembala kambing. Jadi masih sempat menghina. Jadi ada versi kedua ketika ditanya sama Abdullah bin Mas'ud tadi, kakinya di lehernya, hei musuh Allah, apakah Allah sudah hinakan engkau? Jawaban dia, kan susah memerangi kami, wahai anak penggembala kambing. Jadi masih sombongnya nggak hilang. Sudah hampir mati sakaratul maut, sombongnya nggak hilang. Ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kesombongan seperti itu. Ya. Jadi kata dia, kan susah kan menghadapi kami, kan kamu menghadapi kesusahan kan memerangi kami, wahai anak penggembala kambing, kata dia. Wahai penggembala kambing, nggak ada anaknya. Ruwiya itu yang memelihara, menggembala. Jadi ada versi seperti itu. Thummah tazartu ra'sahu, kemudian aku penggal kepalanya, kata Abdullah bin Mas'ud. Thumma ji'tu bihi Rasulullah, dan aku berikan bawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Kemudian Nabi berkata, ya Rasulullah. Kemudian aku berkata, oh, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwallahi Abi Jahlin. Ya Rasulullah, ini saya bawakan kepadamu kepala musuh Allah paling bengis, yaitu Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul ladzi la ilaha illa ghairahu. Allahul ladzi la ilaha ghairahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah yang tidak ada ilah selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja. Dan disuruh sama Nabi dibuang. Tidak untuk diparade-paradekan, cuma dipenggal saja. Kesalnya mungkin bukan kesal, Abdullah bin Mas'ud waktu itu melihat orang ini nih, memang supaya dia berhenti mencaci-caci Allah dan mencaci Rasulnya dan berkata-kata yang menunjukkan kesombongannya, ya tidak lain tidak bukan di stop lidahnya itu dari berbicara saat itu. Jadi dia penggal dan dia bawa kepada Nabi SAW. Kata Nabi, Allahul ladzi la ilaha ghairahu. Hanya Allah saja, tidak ada ilah selainnya yang patut disembah. Begitu. Di versi yang lain, Muawidh bin Amru tadi ada saudaranya, ya, saudaranya. Itu tadi versi yang lain. Berikutnya sudah bab Ukasyah untuk pertemuan berikutnya saja. Ukasyah dan musyrikin Quraisy yang ada dimasukkan ke dalam sumur. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Hari ini kita fokus di sana. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Kalau dari saya secara materi sudah selesai. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang kurang jelas atau pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaannya agak Ya silakan. dari apa namanya, orang di zaman Rasulullah sendiri kan di awal-awal perang itu Rasulullah melakukan sampai ini semuanya ini orang-orang terdekat Rasulullah gitu. Iya. Abu Jahal juga kan masih kawan Rasulullah gitu ya. Nah, Abu Jahal bukan, kalau Abu Lahab ya teman. Abu Lahab nggak ikut perang tapi. maksudnya apa hikmah dari kejadian itu gitu? Maksudnya pasti kan berat banget Iya. berperang melawan saudara sendiri gitu, intinya orang-orang terdekat. Dan bagaimana Rasulullah menghadapi ini dengan petunjuk dari Allah tuh, bagaimana menghadapinya sehingga bisa tetap istiqomah gitu. Itu aja sih. Iya. Memang berat dan digambarkan waktu itu bahkan ada yang protes ya, beberapa pertemuan yang lalu ketika Nabi SAW sudah membariskan kaum muslimin. Rasulullah kemudian memberikan perintah kepada kaum muslimin karena kata Nabi ada di antara orang-orang musyrikin Quraisy itu sekelompok orang yang sebenarnya keberadaannya di sini dalam keadaan terpaksa, kata Nabi. Pernah kita bahas waktu itu. Namun salah seorang sahabat tidak suka dengan perkataan tersebut, sehingga dia mengatakan, saya lagi nyari halaman ini, seingat-ingat saya dulu. Kenapa kami harus istilahnya menahan pedang kami dari orang ini dan orang itu, sedangkan kami sendiri harus menghadapi bapak kami, anak kami, pemimpin kami, saudara kami dan lain sebagainya. Saya ketemu lagi. Ya. Kenapa begitu, kata dia? Kenapa enggak kita bunuh saja semuanya?
Kemudian Rasulullah tidak menyukai itu dan Rasulullah berpaling. Akhirnya Umar bin Khattab yang berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku izin menebas leher orang ini karena orang ini sudah munafik, orang ini sudah membangkang kepada perintahmu." Nah, ketemu lagi di mana tempatnya. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, pantaskah seorang nabi sudah memberikan satu perintah namun tidak ditaati?" Nah, baru Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Akhirnya orang ini, sahabat ini akhirnya kemudian menyesal atas tindakan tersebut. Sampai menyesalnya dia mengatakan, hanya syahidku saja yang dapat menebus kesalahan ini. Saya nggak ketemu ya. Ada pernah saya bahas di sini beberapa waktu yang lalu. Itu menunjukkan betapa beratnya peperangan itu. Kalau beratnya tidak disangsikan. Bahwa ini dia ketemu, alhamdulillah. Abu Hudzaifah namanya, Abu Hudzaifah. Betul kan Abu Hudzaifah? Betul. Nah, di sini kata Abu Hudzaifah, faqala Abu Hudzaifah, "Anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwatana wa ashiratana wa natrukul Abbas." Karena waktu itu perintah Rasulullah khusus kepada Abbas. Lalu ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Jangan kau perangi." Kata dia, "Apakah kami diperintahkan untuk membunuh, memerangi bapak kami, anak kami, saudara kami, pemimpin kami, wa natrukul Abbas, dan aku harus meninggalkan Abbas, maksudnya tidak boleh membunuh Abbas? Wallahi la in laqituhu la ajma'anna la ajmanatul wa ajmanatus saif," kata dia. Demi Allah, seandainya aku bertemu dengan Abbas, laqituhu, ketemu dengan dia, la ajmannahul wa susah sekali bahasanya. La ajmanna, menusuk, menembuskan, ya. La ajmannahu as-saif, la ajmannahu as-saif, akan aku tembuskan pedangku. Nah, setelah itu Rasulullah marah. Rasulullah tidak mau menghadap dia, melihat dia, karena Rasulullah SAW sebenarnya memberikan aturan itu supaya kaum muslimin itu tetap taat di dalam peperangan, tidak semau-maunya sendiri, tapi orang ini semau-maunya sendiri. Akhirnya Umar ibn Khattab yang mengatakan, "Biar saya yang membunuh." Tapi kemudian ma'ana, kata dia, setelah kejadian itu, setelah dia mengatakan permohonan maafnya kepada Nabi, "Ma'ana bi'amin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idzin." Aku tidak pernah merasa aman akibat kalimat yang aku katakan pada hari itu. Wala azalu minha khaifan, selalu aku dihantui rasa takut, rasa khawatir, illa an tukaffiraha anni syahada, dan aku mengira yang bisa menghapus kekeliruan aku itu, menutupi kesalahan aku itu, hanyalah syahadah. Dan dia betul-betul, kata Ibnu Hisham, faqutila yaumal Yamamah syahidan. Akhirnya dia syahid di zaman Umar di perang Yamamah. Begitu beratnya orang-orang di hari itu, karena bertemu bapaknya, bertemu anaknya, bertemu saudaranya, bertemu pemimpinnya satu dengan yang lain. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan anaknya sendiri. Karena Abu Bakar itu ada anaknya satu yang masih musyrik waktu itu, ya, masih musyrik waktu itu, ketemu, saling caci dalam arti saling menjatuhkan mental lawannya itu. Ya. "Wahai anak durhaka, apa yang kau perbuat dengan hartaku?" kata Abu Bakar. Anaknya bilang, "Wahai orang tua yang sudah beruban, sudah aku berikan senjata untuk membunuhmu." Ada dialog seperti itu. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq salah satunya waktu itu belum mau masuk Islam. Tapi sudah berantem, sudah ada, tapi terpisah kemudian hari. Setelah Badar baru dia masuk Islam, anaknya itu. Nah, apa hikmahnya? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa bisa kita lihat di ayat 135, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Ya.
walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, ya, awil walidaini, atau terhadap kedua orang tuamu, wal aqrabin, dan juga kaum kerabat kepadamu. Ya. Jadi bagian awalnya saja. Jadi memang menjadi muslim itu harus tetap adil, bahkan pada diri sendiri. Makanya ada istilahnya konsep muraqabatullah. Orang itu selalu merasa diawasi sama Allah, sehingga ketika dia lagi sendirian, dia tidak tergiur untuk melakukan maksiat. Itu adil kepada diri sendiri. Manusia yang lemah imannya di hadapan orang banyak kelihatan baik, tapi ketika dia lagi sendirian, nah itu dia ujiannya, betul-betul baik atau tidak. Dikata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qisti, orang yang selalu adil, tengah-tengah adil. Lagi syuhada alillah, sekaligus menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau itu hampir sama dengan kita maknanya. Bahkan ya, walau ala anfusikum, bahkan terhadap dirimu sendiri. Adil. Ada istilahnya adil, pertama itu kan kepada diri kita, baru kita bisa adil kepada orang lain. Kalau kita kepada diri kita saja sudah tidak adil, ketika kita, sederhananya begini, ketika kita punya salah, tak ada orang lain yang tahu kita salah. Ketika kita lapor, saya salah, nah itu adil. Tapi kalau kita tuh belum ketangkep kesalahannya, diem aja gitu, ada yang tahu ini, itu belum ala anfusikum, belum adil kepada dirimu sendiri. Nunggu ditangkap dulu baru, oh iya ya maaf nggak sengaja. Harusnya kalau ngadil itu tiba-tiba datang, Pak maaf, kemarin saya dibawa cetak lampunya putus, gara-gara saya, ini ada uang, tolong diperbaiki. Nggak perlu pakai ditanya pengumuman siapa kemarin yang main di bawah sampai putus, pecah ini itu barulah ngelapor itu kan. Atau dibuka CCTV, barulah dia nggak bisa ngelak. Itu anfusikum. Awil walidaini, nah itu langsung awil walidaini, bahkan kepada kedua orang tuamu adil juga ya, ketika benar maupun ketika ada kekeliruan. Wal aqrabin, dan orang-orang yang dekat denganmu. Kita kadang-kadang, waduh dia ini salah, harusnya hukumannya ini, tapi dia ini masih uak gitu kan, masih paman, masih Pak D, masih Bude, akhirnya sudahlah, anuin aja, lewatin aja, udah pura-pura nggak tahu. Wal aqrabin, itu yang berat. Jadi kalau ada anak kita, ketika kita melakukan kesalahan, dia mengoreksi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena rata-rata orang biasanya nggak mau mengoreksi kerabatnya, orang tuanya, dan seterusnya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala kita berangkat kan, ketika berangkat ke perang Badar ini kan dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Yang dihadapi di sana adalah orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, tapi kedudukannya dekat sama kita. Sudah didakwahi selama kurang lebih 10 tahun. Orang-orang itu yang ada di barisan sana itu sudah didakwahi 10 tahun. Jadi bukan tanpa ada. Jadi bukan tiba-tiba kenal nggak kenal tiba-tiba langsung kita hujani dengan kesalahan-kesalahan, tapi sudah didakwahi 10 tahun. Nah, ketika sudah berhadapan di medan perang, jangan lupakan 10 tahun itu. Karena banyak orang tergelincir menilai peperangan-peperangan Nabi tanpa mengetahui fase, makanya ada fase Mekah, ada fase Madinah. Peperangan ini semuanya terjadi di fase Madinah. Fase Mekahnya kadang-kadang lupa nih muslim nih ya. Perang lagi, lupa yang 10 tahun. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kaum muslimin untuk hijrah, menurunkan surah Al-Hajj, surat haji. Surat haji itu bukan tentang haji saja kan? Surah Al-Hajj ayat 35. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Sudah diizinkan kepada mereka yang diperangi bahwasanya mereka itu dizalimi. Jadi Allah menggambarkan 10 tahun. Sebenarnya kan dakwahnya 13 tahun. 3 tahun pertama itu belum ada benturan karena belum berdakwah kepada orang-orang secara terbuka. Setelah terbuka mulai ada benturan.
Jadi makanya ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ketika itu sudah dianiaya, baik secara verbal, ada yang dihina, ada yang dianiaya seperti tadi. Seperti Bilal hampir dibunuh. Rasulullah menjelang hijrah, itu kan sudah dikepung rumahnya oleh belasan anak-anak muda dari setiap suku yang dimotori siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu ngumpulin. Kenapa Abu Jahal mengumpulkan? Kan waktu itu ada diskusi di Darun Nadwa. Gimana caranya mengenyahkan Muhammad ini? Karena kita sudah nggak tahan lagi dengan dakwah dia ini. Ada yang mengusulkan satu, kita buang saja. Kata Abu Jahal, kalau dibuang, nanti dakwahnya berkembang di situ. Lama-lama besar, akhirnya kita kalah. Jangan dibuang. Oh, kalau gitu di boykot saja. Lah sudah kita boykot 2 tahun. Malah suku kita sendiri akhirnya yang membebaskannya. Percuma. Ada yang mengatakan kita bunuh saja. Kalau dibunuh, siapa yang berani bunuhnya? Nggak ada yang berani. Sendiri-sendiri nggak ada yang berani. Kenapa? Karena di dalam hubungan Arab ini, ikatan Arab ini, kalau satu suku membunuh, nanti yang suku yang lainnya minta tebusan, minta ganti rugi. Mana ada yang mau mati? Mati juga nantinya. Kalau kata Abu Jahal, begini saja, kita kumpulkan anak-anak dari setiap suku, bareng-bareng membunuh Muhammad. Tidak mungkin Banu Hashim, Abdul Muttalib, Banu Abdul Muttalib itu akan menuntut semua kalau semua kita bersepakat. Wah, bagus, ide bagus kata mereka. Kumpul anak-anak itu suruh kepung rumah Rasulullah beberapa hari sebelum hijrah. Ketika Rasulullah hijrah keluar, nggak bisa dilihat itu. Salah satunya surah Yasin itu. Ya. Nah, kemudian sudah pergi. Jadi sebenarnya sudah mau dibunuh. Seperti itu. Makanya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan berperang. Jadi kalau yang bertanya, kenapa Rasulullah ini perang? Pertama perang Badar itu diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditetapkan lagi di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sudah diwajibkan, ditetapkan kalian itu harus siap berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal kalian membencinya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu perbuatan seperti perintah perang ini, padahal dia itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk. Membenci apa? Nggak mau ikut berangkat, capek, males dan sebagainya, berbaik-baikan dengan musuh, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingatlah, sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui rahasianya. Nah, kalau di surah Al-Hajj tadi di bagian akhirnya, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sungguh Allah kalau mau membantu kaum muslimin laqadir, mudah, bisa. Itu juga ada kaidahnya, bahwa setiap mukmin, setiap kaum muslimin tidak boleh tidak yakin atas bantuan, pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kalau ada mukmin di hatinya, jangan-jangan kita bakal kalah, jangan-jangan kita nggak ditolong Allah, nggak boleh. Nggak boleh ada rasa ciut di dalam hati. Bahasanya tadi apa? Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sungguh Allah atas pertolongan bagi mereka laqadir, pasti gampang, mudah, bisa. Nah, gitu. Jadi tidak boleh itu ada mukmin yang lemah hatinya, mukmin yang takut kekalahan, mukmin yang merasa tidak ditolong sama Allah, mukmin yang tidak percaya apa iya gitu kan, musuhnya kan gede banget nih, besar banget nih, apa iya bisa kita kalahkan. Tidak boleh punya perasaan seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kita suuzon kepada Allah. Berarti kita berprasangka buruk sama Allah. Ya kan? Menelantarkan kaum muslimin. Allah ini kenapa sih menelantarkan kaum muslimin? Tidak boleh kita punya perasaan begitu. Tidak boleh. Yakin harus kuat. Walaupun mungkin keadaannya, realitanya, kejadiannya memang berat. Kaum muslimin dinistakan, dihina di sana di sini.